semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan sukacita kita mau pujikan Sungai Sukacitamu. Kalian undang adik-adik buat berdiri ya. Buka tepuk tangan.
hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih bersuka cita ya? Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau ucapkan sama Tuhan kalau kita mencintai Tuhan. Kita mau pujikan I love you Jesus. Semuanya tepuk tangan. Kembali. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Yesus. Hingga saat ini Tuhan terus memelihara kehidupan kami, Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan untuk kami, Bapa. Oh Tuhan, kalau saudara anak-anak-Mu akan menerima setiap firman-Mu Bapa, biarlah Engkau yang akan tolong anak-anak-Mu Bapa, untuk mereka boleh menerima setiap firman-Mu dengan hati yang terbuka Bapa. Mereka boleh mengerti setiap firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak Abi Bapa, dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengurapi setiap anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga mereka boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap ibadah kami, untuk anak-anak boleh menerima setiap firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Jesse. Selamat pagi Bu Anifa. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi teman-teman. Iya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan kita boleh ada bersama-sama saat ini. Ya, tadi sudah memuji Tuhan. Ya, dengan semangat. Iya Sekarang dong. waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Sudah. Iya. Tahun ini kita masih ada dalam tema besar. Stronger with Jesus. Betul, Jesse pinter. Adik-adik yang di rumah pasti juga hafal. Ya, bulan ini ya untuk kita kuat bersama Tuhan. Kita belajar tentang restoration atau Pemulihan. betul. Ya, minggu yang pertama kita belajar apa toh pemulihan itu? Makna Pemulihan. apa coba Jesse? Memperbaiki hubungan Allah dengan manusia. Iya, ya, mengembalikan hubungan Allah dengan manusia. Minggu yang pertama kita belajar sama-sama pemulihan dengan Allah. Ya, masih ingat ya, dulu ya, waktu Adam dan Hawa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di mana itu Jesse? Di Taman Eden. Betul. Nah, tapi karena manusia berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Betul. Ya, pemulihan dengan Allah. Manusia mengalami pemulihan dengan Allah. Ya, Iya. hubungan yang rusak tadi dipulihkan sama siapa? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Ya, dia rela mati di kayu salib. Ya, untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, kita juga mengalami pemulihan diri sendiri. Kita mengalami pemulihan dengan Sesama. betul. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama cara mengalami pemulihan. Loh, tadi kan Tuhan Yesus sudah memulihkan Iya. hubungan kita dengan Allah, dengan diri sendiri dan sesama. Betul, ya itu kasih karunia. Nah, sekarang kita mau belajar sama-sama dari diri kita sendiri. Bagaimana tahu supaya kita itu kuat di dalam Tuhan? Kita harus mengalami pemulihan. Kita harus tahu caranya untuk mengalami pemulihan. Iya. Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Asik, lihat video. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.
orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, dari video tadi kita sama-sama belajar ya. Hari ini kita mau lihat sama-sama cara kita untuk mengalami pemulihan. Nah, caranya yang pertama seperti video tadi. Anak bungsu tadi menyadari kesalahannya. Dalam Lukas 15 ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Oh iya ya Bu ya, tadi anak bungsu itu menyadari kalau dia sudah melakukan kesalahan. Iya. Dia sudah pergi dari rumah bapaknya, dia sudah menghabiskan uangnya. Betul, ya. Dia menyadari kesalahannya. Setelah dia menyadari kesalahannya, cara yang kedua, menyesali kesalahannya. Menyesali kesalahan? Iya, dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Oh, berarti cara kita supaya mengalami pemulihan, kita harus menyadari kesalahan dan menyesali kesalahan kita. Betul. Seperti anak bungsu tadi. Iya. Cuma itu Bu? Enggak cuma menyadari terus menyesali. Terus? Tapi cara yang ketiga, kita harus menyelesaikannya. Menyelesaikannya. Iya, dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oh, berarti selain menyadari dan menyesali, kita juga harus menyelesaikannya. Betul. Dengan cara tadi ya Bu ya? Iya. Datang kepada bapaknya. Iya, jadi gini ya, kalau adik-adik ya, Jesse juga ya, ini contohnya ya. Misalnya Jesse itu pernah berbohong enggak? Pernah. Nah, misalnya Jesse itu melakukan kesalahan, ya contohnya bohong gitu ya. Jesse itu harus menyadari kalau dia itu bersalah. Bohong itu salah enggak? Dosa enggak? Dosa. Iya, dosa.
Ya, harus menyadari dulu, wah aku sudah bohong nih. Ya, itu enggak sesuai firman Tuhan. Yang enggak sesuai firman Tuhan itu namanya dosa. Nah, harus menyadari dulu. Enggak kok merasa benar terus. Enggak, ya. Harus menyadari kesalahannya. Yang kedua, harus menyesali. Pertama berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Ya, aku tadi sudah bohong. Ya, Jesse sudah bohong. Ya, Jesse minta ampun sama Tuhan. Jesse menyesal. Harus menyesal. Namanya menyesal, mau mengulangi enggak? Enggak. Iya, namanya menyesal itu sudah ingat, aduh, bohong itu enggak boleh. Berarti aku enggak boleh mengulangi lagi. Ya. Terus setelah menyesali kalau bohong kan sudah minta ampun sama Tuhan. Sudah cukup ya Bu ya? Diampuni sama Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita. Betul. Tapi cara yang ketiga supaya kita mengalami pemulihan adalah menyelesaikannya. Artinya tidak cuma minta ampun sama Tuhan. Mengakui, ya tadi mengakui kalau sudah bohong. Terus minta ampun sama Tuhan. Menyelesaikannya, datangi orang yang dibohongi sama Jesse. Oh gitu. Berarti tidak cukup Jesse hanya minta ampun sama Tuhan. Iya, enggak. Jesse harus datang. Menyelesaikannya. Nah, iya. gitu. Ya. Berarti saat Jesse melakukan kesalahan, seandainya nih Jesse marah-marah sama mama, Jesse menyadari kalau marah-marah itu salah, terus nanti Jesse menyesali, ya toh, minta ampun sama Tuhan, terus Jesse datang ke mama gitu, datang ke mama, minta maaf sama mama. Oh iya. Berarti besok boleh marah lagi enggak? Enggak, kan namanya menyesal tadi tidak mengulangi kesalahan. Iya. Hari ini kita belajar sama-sama cara mengalami pemulihan. Yang pertama, menyadari kesalahan. Betul. Yang kedua, menyesali kesalahan. Dan yang ketiga, menyelesaikannya. Betul. Ya, yuk sama-sama kita baca ya. Value kita hari ini ya, 2, 3. Aku mau menyadari, menyesali kesalahanku dan menyelesaikannya. Sekali lagi ya. Oke. 2, 3. Aku mau menyadari, menyesali kesalahanku dan menyelesaikannya. Iya. Semangat Jesse? Semangat. Anak-anaknya di rumah semangat? Pasti dong. Iya. Sama-sama yuk. Tundukkan kepala. Kita minta sama Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Mungkin kita berbuat salah, tapi kita tidak menyadarinya. Pagi hari ini, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Yuk sama-sama kita pujikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
Semua mata ditutup, tangan dilipat. Renungan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita mau kuat di dalam Tuhan dengan mengalami pemulihan. Kita harus menyadari kesalahan kita, menyesalinya, dan menyelesaikannya. Yuk semua, tirukan Bonifa berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau kuat bersama Yesus dengan mengalami pemulihan. Tolong kami Tuhan. Selidiki hati kami. Supaya kami hidup berkenan di hatimu Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah Kak, adik-adik di rumah sudah beribadah dengan baik nih. Nah sekarang kita mau menyampaikan pengumuman buat adik-adik semua yang ada di rumah. Pengumuman yang pertama, kakak-kakak Abi mengucapkan selamat datang untuk adik-adik semua yang baru pertama kali beribadah bersama kami di ibadah online kali ini. Minggu depan jangan lupa untuk tetap bergabung lagi ya. Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik Abi, mama papa Abi, dan kakak-kakak Abi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah sekarang kita akan menyaksikan aktivitas dari adik-adik Abi yang telah dikumpulkan pada minggu lalu. Berikut cuplikannya. Kiriman foto adik-adik Abi semangat ya dalam mengikuti ibadah. Benar banget Kak, semuanya pada semangat dalam mengikuti ibadah. Wah, foto-foto dari adik-adik semua pada keren-keren ya. Kelihatan banget loh Kak, mereka pada antusias dalam mengikuti ibadah. Iya. Terima kasih buat mama papa yang bersedia mendampingi dan mengirimkan foto adik-adik ya. Nah, untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat seperti ini ya, hiasan seperti ini. Adik-adik bisa menghias sebagus mungkin, minta mama papa membantu adik-adik ya dengan tulisan seperti ini ya. Aku mau menyadari, menyesali kesalahanku dan menyelesaikannya. Seperti ini ya adik-adik. Nah,
adik-adik bisa dihias sebagus mungkin. Pengumuman berikutnya untuk adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, adik-adik boleh memasukkan melalui amplop. Dan amplopnya jangan lupa ditulis persembahan untuk Abi. Juga bisa melalui transfer bank, melalui nomor rekening di bawah ini ya. Kakak Abi mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah memberikan persembahannya kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah Abi sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau belajar terus untuk melakukannya. Kami mau taat untuk melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati mama papa kami dan sekolah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ibadah kita sudah selesai. Adik-adik di rumah tetap melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.